Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel kita, Bertani Mulia, Bertani Barokah, Bertani Bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berkelimpahan rezeki dan diberikan ketetapan keimanan sehingga masih bisa berkarya, beraktivitas untuk menjadikan amal soleh kita sehari-hari. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya akan membahas mengenai tanaman yang sudah beberapa hari atau bulan yang lalu berada di kanan kiri meja saya, tapi malah belum sempat saya ulas. Tanaman yang kira-kira pada pertengahan atau awal tahun 2020 sempat menjadi viral, yaitu janda bolong teman-teman semua. Dia termasuk monstera, dan monstera untuk janda bolong ini ternyata tidak hanya ada satu macam, tetapi sangat banyak variannya, seperti janda bolong Adansonii, Blancetiae, Acuminata, ataupun Obliqua, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi teman-teman yang disebut sebagai janda bolong secara umum di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ada dua jenis janda bolong yang sudah sangat merakyat harganya, sudah sangat ramah di kantong bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, yaitu janda bolong Adansonii yang sebelah kanan dan janda bolong Acuminata teman-teman. Nah, kebanyakan orang mengatakan janda bolong untuk Acuminata ini adalah janda bolong dengan jenis daun besar, dan jangan salah, sebenarnya untuk janda bolong Adansonii dia juga memiliki daun yang relatif besar teman-teman. Cuman untuk mencapai ke arah daun yang lebih besar, size yang besar, dia membutuhkan waktu lebih lama. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, untuk perbedaannya, selain masalah harga, secara fisik untuk ukuran yang masih kecil itu relatif lebih sulit dibedakan. Artinya memang hampir sama, kecuali kalau memang size-nya sudah besar, memang sangat kelihatan perbedaannya teman-teman. Untuk size yang besar, karena si janda bolong Acuminata ini mempunyai ketebalan daun yang lebih bagus, dia cenderung tegak daunnya teman-teman semua, dan bolong-bolongnya ini relatif lebih kecil dan mempunyai variasi bolong-bolong yang lebih atraktif, tidak hanya satu jalur, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang Adansonii, dia memiliki ketebalan daun yang lebih tipis, sehingga kebiasaan untuk daun yang lebih besar dia menelungkup ke bawah, seperti itu kira-kira. Tetapi dari beberapa kelemahan dan kelebihan tersebut, ada juga kelemahan dan kelebihan yang lain. Kalau untuk yang janda bolong Acuminata, dia sangat bagus untuk tampilan tanaman pot, kira-kira seperti itu. Untuk pajangan pot dia sangat cocok karena memang dia lebih gagah daunnya untuk size yang jumbo, tetapi dia kurang bisa menutup atau mengcover ruang teman-teman ya. Kalau untuk elemen taman lebih cocok untuk janda bolong yang jenis Adansonii, karena dia lebih bisa mengcover sesuatu yang memang secara planning harus tertutup oleh tanaman, kira-kira seperti itu teman-teman. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk masalah harga, untuk saat ini janda bolong Acuminata cenderung lebih mahal sedikit daripada janda bolong Adansonii. Untuk bibit seperti ini, daun 3 sampai dengan daun 5, saya menjual di harga petani untuk Adansonii, untuk yang ini Adansonii itu berkisar antara 2.500 sampai dengan 5.000 di tingkat petani teman-teman semua, dan di tingkat konsumen antara 5.000 sampai dengan 12.500. Sedangkan untuk janda bolong yang jenis Acuminata seperti ini, dia mempunyai harga di tingkat petani mulai 5.000 sampai dengan 10.000, dan untuk konsumen kira-kira 7.500 sampai dengan 20.000-an, kira-kira seperti itu teman-teman semua ya untuk masalah harga. Kemudian cara kita membedakannya ya, apabila kita mau membeli untuk jenis yang kita inginkan, untuk yang jenis Adansonii itu mempunyai kebiasaan yang pertama, daunnya lebih
meruncing teman-teman. Dan karena dia lebih tipis, biasanya dia cenderung lebih menelungkup, kira-kira seperti itu. Dan bolong-bolongnya ini relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan janda bolong yang jenis acuminata. Untuk acuminata, bentuk daun relatif bulat, kemudian bolong-bolongnya relatif lebih sedikit, dan dia cenderung tegak. Secara tampilan seperti itu teman-teman ya. Untuk tampilan daunnya dia cenderung tegak dibandingkan untuk yang jenis Adansonii yang lebih menelungkup. Kira-kira seperti itu teman-teman semua, perbandingan antara acuminata dan Adansonii. Kebanyakan orang menyebut acuminata adalah jenis janda bolong dengan daun size besar atau janda bolong daun size jumbo, kira-kira seperti itu. Masalah untuk perbanyakannya atau penangkarannya seperti monstera jenis yang lain, dia sangat mudah, yaitu dengan cara setek batang teman-teman ya. Bisa setek batang pucuk maupun setek batang untuk satu daun. Nah, ini sebagai contoh teman-teman semua ya, salah satu tanaman yang sudah bisa kita fungsikan sebagai indukan yang bisa kita cacah, kira-kira seperti itu. Ini sudah tampak akar anginnya, bisa kita potong untuk pucuknya 3 daun. Nah, kira-kira 1 bulan dia sudah bisa kita jual dengan tambah plus 1 daun. Kemudian bisa juga dengan cara cacah 1 daun seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya, untuk masalah media tanamnya. Nah, untuk yang ini saya biasanya kalau setelah saya setek seperti ini, saya tambahkan pupuk NPK biru supaya lebih cepat tumbuh tunas daun baru dan merimbun kembali teman-teman semua ya. Harapannya dia tumbuh tunas lebih dari 1, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk masalah media tanamnya seperti biasa saja, saya gunakan sekam yang sudah lapuk, kira-kira seperti ini teman-teman semua ya. Tidak usah ditambah apapun, sudah cukup bagus untuk dia. Sampai dia nanti tambah 1 tunas, berarti ada pertumbuhan, baru misalnya mau kita tambahkan pupuk, itu lebih bagus. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Langsung bisa kita siram saja. Sampai jenuh, sampai air keluar dari bagian bawah polybag. Seperti ini. Nah, ini insya Allah dalam waktu kurang dari 3 minggu, dalam waktu 2 minggu, perakaranya sudah akan tumbuh bagus, sudah bisa kita jual untuk pucuknya. Sedangkan untuk setek yang per tangkai daun seperti yang saya contohkan tadi, seperti ini teman-teman, kira-kira dia butuh waktu sekitar 1 bulan untuk menumbuhkan daun baru, sehingga lebih cepat untuk pucuk. Dalam waktu 1 bulan sudah bisa kita jual dengan harga sekitar 7.500 di tingkat petani. Karena seperti itu ya teman-teman semua. Ini tanaman termasuk tanaman dengan harga murah, tetapi bisa menyumbang omset yang lumayan teman-teman ya. Karena memang sampai saat ini banyak orang masih penasaran untuk memiliki tanaman yang satu ini, karena memang namanya sudah sangat tenar dan belum semua orang memilikinya. Untuk itu, apabila kita rajin untuk mengiklankan kepada orang-orang yang sekiranya dia bisa mencintai tanaman, atau paling tidak dia ada beberapa tanaman dan dia senang merawatnya, kita tawari, mesti dia mau teman-teman ya. Karena memang untuk tanaman yang satu ini tidak perlu memperkenalkan lagi, mereka sudah pada kenal, cuman belum ada kesempatan dan belum diberi kesempatan untuk memilikinya. Nah, itu tugas kita sebagai petani untuk menawarkan kepada mereka.
tanaman seperti ini untuk intensitas cahayanya lebih baik untuk intensitas yang sedang teman-teman ya, di bawah naungan lebih baik, tapi jangan terlalu teduh karena dia nanti pertumbuhannya kurang bagus, dia akan menjalar terlalu panjang, jarak antar tangkai daunnya tidak rapat, kira-kira seperti itu. Dan semakin ada intensitas cahaya mataharinya, dia semakin merapat untuk tangkai daunnya. Tetapi kalau untuk yang acuminata size jumbo nantinya, dia dengan sendirinya otomatis akan merapat untuk batang yang semakin besar. Jadi semakin besar batang, maka jarak antar tangkai daun itu otomatis akan merapat dengan sendirinya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman semua. Tanaman janda bolong, acuminata, dan adansonii. Harga receh tetapi sangat menguntungkan bagi kita sebagai petani untuk terus mengembangkan tanaman yang satu ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Ada kurang dan hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.